Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra, saya dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas 3A. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai elastisitas permintaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kita langsung saja masuk ke materi. A. Elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Tingkat elastisitas di sini adalah tingkat terpengaruhnya jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan karena adanya perubahan harga. Contohnya, biaya produksi sebuah barang meningkat sehingga seorang produsen terpaksa menaikkan harga jual produknya. Menurut hukum permintaan, tindakan menaikkan harga ini jelas akan menurunkan permintaan. Jika permintaan hanya menurunkan dalam jumlah yang kecil, kenaikan harga akan menutupi biaya produksi sehingga produsen masih dapat keuntungan. Jika peningkatan harga ini ternyata menurunkan permintaan demikian besar, maka bukan keuntungan yang produsen peroleh, melainkan keuntungan. Yang kedua yaitu permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan yaitu yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain atau barang substitusi, yang ketiga pendapatan masyarakat, yang keempat distribusi pendapatan, yang kelima citra rasa, selera atau kebiasaan masyarakat, yang keenam jumlah penduduk, yang ketujuh kondisi mengenai keadaan di masa yang akan datang, dan yang terakhir yaitu yang ke-8 usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan pada perekonomian. Jenis-jenis permintaan menurut daya belinya. Yang pertama, permintaan efektif merupakan permintaan masyarakat pada suatu barang atau jasa yang memiliki daya beli dan kemampuan membayar. Yang kedua yaitu permintaan potensial, permintaan terhadap suatu barang dan jasa yang memiliki kemampuan untuk membelinya dan melaksanakan pembelian tetapi masih enggan untuk membeli barang dan jasa tersebut. Yang ketiga, permintaan absolut, permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang tidak memiliki daya beli karena tidak memiliki kemampuan atau uang untuk melakukan pembelian pada barang dan jasa tersebut. Selanjutnya, ada pun faktor-faktor yang memengaruhi penggeseran kurva permintaan adalah yang pertama, harga barang lain, misal barang substitusi dan barang komplementer. Yang kedua yaitu citra rasa dan selera masyarakat. Yang ketiga, ramalan keadaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan elastis, nilai koefisien elastis lebih dari 1, artinya di mana besarnya jumlah barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya harga. Yang kedua, permintaan inelastis, nilai koefisien elastis kurang dari 1, yang berarti pengaruh besar kecilnya harga terhadap jumlah permintaan tidak terlalu besar. Meskipun harga naik atau turun, masyarakat akan tetap membelinya. Yang ketiga yaitu permintaan elastis uniter, nilai koefisien sama dengan 1. Artinya, perubahan harga sebesar 1% menyebabkan terjadinya perubahan jumlah barang yang diminta 1%. Yang keempat yaitu permintaan elastis sempurna, nilai koefisien sama dengan tak sehingga. Artinya, jika pada harga tertentu jumlah yang diminta konsumen mencapai tidak terhingga, berapapun persediaan barang atau jasa yang akan habis diminta oleh konsumen. Yang kelima, permintaan inelastis sempurna, nilai koefisien adalah 0. Berapapun perubahan harga tidak akan memengaruhi jumlah barang yang diminta. Yang selanjutnya yaitu bagian B, usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Pertama, usaha mikro, usaha produktif yang diatur undang-undang yang dapat memenuhi usaha mikro yang termasuk usaha milik perseorangan.
bisa juga disebut badan perseorangan. Yang kedua yaitu usaha kecil, usaha ekonomi produktif yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-undang. Usaha ini milik sendiri dan berdiri sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain, maupun cabang yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, usaha menengah, usaha produktif yang sudah diatur dalam undang-undang, merupakan usaha yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan termasuk anak perusahaan atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan hasil penjualan tahunan. Adapun ciri-ciri UMKM, yang pertama yaitu jenis barang yang diperjualbelikan tidak tentu dan tidak tetap, bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua yaitu tempat melakukan usaha atau jual beli berpindah-pindah dan tidak tentu. Yang ketiga, tidak adanya pengurusan administrasi. Bisa dibilang keuangan masih campur aduk, tidak dibedakan antara uang pribadi dan uang usaha. Yang keempat yaitu pegawai atau pengusaha yang masih belum mempunyai jiwa bisnis atau pengusaha. Tingkat pendidik sumber daya manusia atau SDM biasanya masih rendah. Yang kelima, belum mempunyai surat izin untuk melakukan usaha. Selanjutnya jenis-jenis UMKM. Yang pertama ada usaha furnitur, yang kedua usaha barang dan jasa, yang ketiga usaha elektronik, yang keempat usaha fashion, dan yang kelima usaha kuliner. Serta masih banyak lagi usaha-usaha perseorangan UMKM. Baiklah, mungkin hanya ini penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.